Turbulensi, kita bilangnya turbulensi maut Singapore Airlines begitu. Ini menjadi bahasan selama di seminggu ini. Tapi sebenarnya kita ingin mengetahui sebagai penumpang, sebenarnya turbulensi itu bisa dihindari tidak sih, Pak? Mbahnya bisa. Mbahnya bisa. Harus bisa. Oke, Harus bisa. mbahnya bisa. Harus bisa dihindari. Dihindari itu dalam arti bahwa penerbangan tuh aman ya. Jadi turbulensi itu adalah kondisi cuaca. Jadi kalau penerbangan mau melaksanakan operasi penerbangan, pilot itu kan isi flight plan. Ya. Pada waktu isi flight plan dia lihat weather forecast. Weather forecast itu memperlihatkan di mana ada turbulen sehingga dia merencanakan yang tidak melalui turbulen. Merencanakan flight-nya begitu ya? Ya, Oke. itu yang pertama, Ya. hal yang sangat prinsip. Jadi dari perencanaan dia pasti harus memiliki perencanaan penerbangan Flight plan. yang menghindari turbulen. Turbulen tuh ada macam-macam. Oke. Ya, kalau kita menghindari turbulen sama sekali ya nggak bisa kan. Itu kan fenomena cuaca ya dalam penerbangan. Kita udah lihat ada weather forecast, tetapi actualnya cuaca kan dinamis, dia bisa berubah. Iya. Nah, untuk itu nggak apa-apa juga karena di pesawat itu ada namanya weather radar, ya radar cuaca di kokpit. Radar cuaca ini membantu pilot melihat bahwa dia akan melewati cuaca jelek atau enggak. Meskipun sudah ada flight plan, tapi kita tidak bisa betul, tahu ya ada ya. fluktuasi Betul. kondisi udara. Dia bikin flight plan yang penerbangan aman, tidak melalui turbulen. Baik. Ya, dia terbang nih, kan ada waktu yang berjalan. Selama waktu berjalan tuh bisa saja ternyata turbulen cuaca tuh berubah. Ya. Nah, dia bisa lihat weather radar. Baik. Dan bisa dihindari sebenarnya saat itu juga. Bisa. Jadi dia lihat di weather. Weather radar itu bagaimana sih? Weather radar itu di layar weather radar itu akan memberikan gambaran pada pilot bahwa dia akan menuju ke cuaca yang jelek atau enggak. Ya, kita bicara tentang turbulen. Gampangnya mungkin antisipasi yang bisa dilihat oleh pilot begitu ya? Iya, dia lihat nih kan. Kalau cuaca bagus itu layarnya juga bersih, nggak ada apa-apanya. Nah, kalau ada cuaca buruk yang mengandung turbulen, maka turbulen itu ada tiga. Ada turbulen yang ringan, maka muncul di radar itu dengan warna hijau. Oke. Itu kalau ditembus, kalau bisa nggak ditembus. Kalau terpaksa ditembus, Apa efek yang terjadi? dia tembus di hijau. Hijau itu turbulen ringan lah. Ringan, ya. oke. Kalau dia berhadapan dengan turbulen yang lebih berat, itu warnanya kuning. Nah, dia harus menghindari sebenarnya kuning. Kalau nggak bisa menghindari, ya terpaksa masuk. Ya, dia harus memperhitungkan masuknya mungkin di pinggir-pinggir atau bagaimana ya. Oke, nah karena radar itu jadi pilot bisa mengantisipasi efek juga kalau misalnya harus bertubuh. Ada turbulens yang berat, atau masuk turbulens. warnanya merah. Warna merah ini tidak boleh tidak boleh ditembus. Jadi kalau misalnya ada cuaca jelek ya, dengan kondisi cuaca yang tadi dia lihat di weather radar itu hijau, kuning, merah, sementara dia harus menuju ke sana. Dia harus menghindar. Kalau dia nggak bisa menghindar, terpaksa dia harus memilih yang ringan dulu. Oke. Kalau nggak yang hijau, kalau nggak yang kuning. Ya, gitu. ini ada tiga jenis turbulens yang sebenarnya akan dihadapi oleh pilot saat penerbangan. Jika mengacu pada SQ321, turbulens seperti apa yang sebenarnya dihadapi hingga itu tadi dive in-nya sangat tajam selama 4 menit turun sampai dari 11 kilo sampai ke 9 kilo, Pak Cepi? Ya, dari informasi yang saya peroleh, ya, saya mencari informasi tentang SQ321 ini, ada 4 hal yang menggambarkan bahwa pesawat ini tidak mengalami clear air turbulent. Oke. Tidak. Banyak orang mengatakan, oh itu karena pilotnya lihat clear, jadi tahu-tahu turbulent, tahu-tahu dia downdraft, itu dia pasti clear air turbulent. Enggak. Oke. Ada 4 hal dari informasi yang saya kumpulin itu menyebutkan bahwa itu bukan clear air turbulent. Jadi tidak ada clear air turbulent saat itu, saat turbulensi terjadi? Tidak ada. Yang pertama adalah foto radar posisi pesawat itu ternyata dekat sekali dengan ITCZ namanya. ITCZ? Intertropical Convergence Zone. Oke. Itu adalah garis yang bervariasi sesuai musim di sepanjang ekuator, di sepanjang khatulistiwa, yang tempat berkumpulnya
cuaca jelek, pertemuan arus utara selatan, dan itu selalu bergerak, garis itu melintang begini, kadang-kadang di selatan, kadang-kadang di utara. Harusnya itu bisa ITZZ ini itu bisa dilihat, diantisipasi juga lewat bisa flight plan dilihat. juga Ada bisa di diatur weather forecast itu jelas. Oke. Di weather forecast itu kalau dilihat di garis merah itu Ya. ada ATCZ, itu pasti kelihatan. Dan foto radar yang saya peroleh ya, dari berbagai sumber informasi yang patut dipercaya, dia berada dekat sekali dengan ATCZ. Artinya tidak mungkin atau kecil sekali kemungkinan dia berada dalam posisi clear air. Oh, baik. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa weather report, ya, ada laporan cuaca ketika kejadian. Posisi pesawat itu berada di lokasi yang heavy turbulence.